Pernahkah kamu merasa dunia runtuh tepat di depan matamu? Itu yang kurasakan hari itu, di sebuah kafe kecil yang ramai, di antara aroma kopi dan obrolan ringan. Aku duduk berhadapan dengan Pak Budi, mentorku. Aku baru saja kehilangan proyek besar. Hasil kerja kerasku berbulan-bulan lenyap begitu saja. Rasanya seperti jatuh ke jurang paling dalam tanpa sempat berpegangan. Aku menunduk, malu, dan hancur. Dengan suara bergetar, aku berkata, "Pak, sepertinya saya sudah gagal. Semua sia-sia." Pak Budi tersenyum tipis, lalu menunjuk ke seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan di sudut kafe. Anak itu tertatih-tatih, mengambil 1-2 langkah, lalu jatuh. Dia menangis sebentar, tapi ibunya tidak langsung mengangkatnya. Ibunya hanya berjongkok, merentangkan tangan sambil berkata, "Ayo, sayang, coba lagi. Kamu pasti bisa." Anak itu melihat ibunya, menghapus air matanya, dan dengan susah payah mencoba berdiri lagi. Dia jatuh lagi, dan lagi. Tapi dia tidak pernah menyerah. Setiap kali jatuh, dia menatap ibunya, mencari kekuatan, lalu bangkit. Sampai akhirnya, dia berhasil berjalan beberapa langkah tanpa jatuh dan disambut pelukan hangat ibunya. Pak Budi menatapku lekat. "Lihat anak itu," tanyanya lembut. Dia tidak tahu apa itu gagal. Yang dia tahu hanya mencoba, jatuh, dan bangkit lagi. Kenapa? Karena dia punya tujuan yang jelas, sampai ke pelukan ibunya. Dia tidak peduli sudah berapa kali jatuh atau apa kata orang di sekitarnya. Dia hanya fokus pada tujuannya. Aku terdiam, kata-katanya menohokku. Selama ini aku terlalu fokus pada rasa sakit karena jatuh, sampai lupa tujuan awalku. Aku terlalu sibuk meratapi kegagalan, sampai lupa bahwa setiap kejatuhan adalah pelajaran. Hidup itu seperti anak kecil itu, lanjut Pak Budi. Kita akan jatuh berkali-kali, mungkin lebih sakit, lebih dalam. Tapi bukan seberapa keras kita jatuh yang menentukan siapa kita, melainkan seberapa cepat kita memutuskan untuk bangkit. Kegagalanmu hari ini bukanlah akhir dari segalanya. Ini hanya satu babak. Anggap saja ini sebagai kesempatan untuk belajar, untuk menjadi lebih kuat, lebih bijak. Beliau melanjutkan, "Kamu pikir para pelari maraton tidak pernah tersandung? Mereka tersandung, bahkan jatuh. Tapi mereka tidak berhenti di sana. Mereka bangkit, mengatur napas, dan terus berlari menuju garis finish. Karena mereka tahu, kemenangan sejati bukan hanya tentang menjadi yang pertama, tapi tentang menyelesaikan apa yang sudah dimulai, tentang menaklukkan diri sendiri." Aku mengangkat wajahku, menatap Pak Budi dengan pandangan baru. Ada secercah harapan yang menyala di hatiku yang semula padam. Aku bukan pecundang, aku hanya seorang pejuang yang sedang terluka. Luka ini akan sembuh, dan aku akan berlari lagi, lebih kencang dari sebelumnya. Malam itu, aku membuka kembali semua catatanku. Aku analisis di mana letak kesalahanku, apa yang bisa aku perbaiki. Rasa sakit itu masih ada, tapi kini bercampur dengan semangat yang membara. Aku tidak akan membiarkan satu kejatuhan mendefinisikan seluruh perjalananku. Teman-teman, mungkin saat ini kamu juga sedang merasa jatuh. Mungkin kamu kehilangan pekerjaan, gagal dalam ujian, atau patah hati. Rasanya mungkin berat, gelap, dan seolah tanpa harapan. Tapi percayalah, ini bukan akhir. Ini adalah jeda yang diberikan semesta agar kamu bisa menarik napas, belajar dari lukamu, dan bersiap untuk bangkit lebih tinggi. Seperti anak kecil tadi, temukan pelukan ibumu, tujuanmu, alasanmu untuk terus berjuang. Jangan biarkan suara-suara negatif membuatmu berhenti mencoba. Ingat, setiap juara pernah menjadi seorang pemula yang tak kenal lelah untuk bangkit setiap kali jatuh. Jadi, hapus air matamu, berdirilah. Dunia menunggumu untuk berlari lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini jika kamu merasa terinspirasi.